Kemudian satu hal lagi yang sahabat ya, yang pernah saya dengar dari sebuah artikel bahwa gamal ini bisa menjadi obat kuat sahabat ya. Maksudnya obat kuat untuk ternak ya. Kemudian dia juga mengandung antibiotik gitu ya, untuk melawan bakteri dan parasit sahabat. Halo sahabat, apa kabar? Ketemu lagi ya dengan saya di Gopala Channel, yang merupakan bahasan seputar belajar beternak kambing dan domba. Dalam video saya kali ini, saya ingin berbagi tips tentang cara membedakan indigo vera dengan residi sahabat, dengan gamal ya. Yang mana dua hijauan ini, dua tanaman ini sangat identik sahabat. Dari sisi tampilan, kemudian juga kandungan yang terkandung di dalamnya, nutrisi yang terkandung di dalamnya ini cukup bagus sahabat. Sehingga ini sangat direkomendasikan ya untuk teman-teman peternak, khususnya peternak pemula ya, untuk bisa memiliki atau menanam hijauan seperti ini. Jadi indigo vera ini adalah jenis tanaman kacang-kacangan sahabat, atau jenis legum ya, yang mana banyak diketahui selama ini bahwa jenis hijauan ini sangat bagus sahabat, karena dia punya kandungan nutrisi yang cukup tinggi yang berupa protein ya, punya protein kasar yang tinggi, juga sumber serat, juga unsur-unsur yang lain sahabat, yang tentu dengan kandungan tersebut akan sangat bagus untuk ternak-ternak kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gamal sahabat. Gamal ini ada yang bilang residi namanya ya, di satu daerah itu ada yang namanya residi, ada yang bilang kleresede, itu biasanya orang kawan-kawan kita Jawa ya menyebutnya ini adalah kleresede sahabat. Nah, residia, ada juga di satu tempat yang mengatakan ini katanya adalah kelorwono. Nah, apapun itulah sahabat ya. Nama itu yang itu semua bisa dipakai sahabat. Jadi secara tampilan ini sangat berbeda, sebenarnya sangat berbeda sahabat ya, kalau kita cermati ya. Untuk daun indigo vera ini seperti ini sahabat, dia lebih sempit memanjang ya, lebih sempit memanjang. Kemudian dia lebih cenderung warnanya itu hijau gelap dan berbuah seperti ini sahabat. Kemudian untuk gamal ini seperti ini sahabat, dia di waktu daun muda ini cenderung warnanya lebih terang ya, hijaunya lebih cerah. Kemudian untuk daun dia sedikit melebar, sedikit lebar dibanding indigo vera ya. Dia cenderung lebih melebar. Kemudian di dalam gamal ini juga mengandung unsur racun sahabat, jadi perlu diwaspadai ya. Perlu diwaspadai bahwa gamal ini mengandung unsur cyanidanya sahabat, terutama di bagian pucuk-pucuk daunnya ya. Nah, seperti ini versi suburnya sahabat. Yang tadi itu dia karena dia berdekatan dengan tanaman indigo vera, itu saya jadikan pembanding sahabat. Jadi seperti ini kalau subur sahabat ya. Jadi sangat hijau terang. Ini juga baru sahabat subur karena
selama ini kena kemarau itu ya. Kemarau. Ini singkong karet yang baru kita tanam. Jadi seperti itu sahabat. Jadi teman-teman yang ingin memulai beternak, tentu ini akan menjadi sangat rekomendasi ya. Kemudian dari sisi kandungan nutrisi, protein atau serat akan sangat bagus. Jadi bahkan untuk indigo vera ini sendiri ini mendapat julukan green concentrat sahabat. Kenapa? Karena memang kadar proteinnya sangat tinggi sahabat. Jadi indigo vera ini setara dengan konsentrat pabrikan ya, karena tingkat tingginya kadar protein tadi, protein kasar sahabat ya. Jadi ini bibit yang kita siapkan sahabat ya, ada sudah sebagian kita tanam, dan ini yang tersisa sahabat ya, masih cukup banyak, pun belum selesai sahabat. Jadi waktu itu kita beli bibit di marketplace ya, berupa biji indigo vera, dan kita semai seperti ini, dan banyak yang tidak tumbuh sahabat. Dulu ada sekitar 3.000 ya, 3.000-an batang, 3.000 polybag maksudnya, dan ini banyak sekali yang tidak tumbuh. Dan kemudian indigo vera yang sudah panen seperti ini sahabat, ini ya, dia sangat begitu subur, sangat begitu bagus. Ini kurang lebih di kisaran sebulan lah ya, belum ada sebulan sahabat ini ya. Jadi teknik pemanenannya juga saya pernah bagikan di video saya sebelumnya, bahwa secara singkat bahwa panen ini harus digunduli sahabat. Digunduli ya, yang pada akhirnya nanti hasilnya akan seperti ini, akan sangat bagus. Jadi seperti itu sahabat. Sebenarnya secara pengetahuan banyak sekali perbedaannya sahabat ya, tapi kita tidak punya kapasitas untuk memaparkan itu karena nanti malah salah sahabat. Yang jelas intinya bahwa indigo vera sama gamal ini sama-sama hijauan yang patut dijadikan bang pakan sahabat. Yang patut dijadikan bang pakan untuk kita ya, untuk ternak-ternak kita, untuk kita tanam di lahan pakan kita sahabat. Jadi secara garis besar perbedaannya adalah hanya di masalah kadar racunnya sahabat. Jadi kalau indigo vera ini 0 ya, 0 racun dengan tingkat protein yang sangat tinggi. Demikian juga gamal sama ya, punya protein yang begitu tinggi, tapi ada unsur racunnya yang berupa cyanida di pucuk-pucuknya itu sahabat. Makanya di waktu pemberian pakan untuk ternak kita, jadi harus dilayukan sahabat ya, itu wajib itu sahabat. Jadi itu untuk keamanan ternak-ternak kita. Jadi dengan cara dilayukan, maka unsur racun yang ada di dalam daun gamal itu bisa berkurang sahabat, sehingga masih toleran ya di perut kambing, di perut domba, sehingga menjadi aman. Kemudian satu hal lagi yang sahabat yang pernah saya dengar dari sebuah artikel, bahwa gamal ini bisa menjadi obat kuat sahabat ya, maksudnya obat kuat untuk ternak ya. Kemudian dia juga mengandung antibiotik gitu ya, untuk melawan bakteri dan parasit sahabat. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi
Itu sekilas sahabat tentang gamal dan indigo vera. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri video ini dengan sebuah tagline yang sama. Jangan takut kotor, yuk ngingudus bareng aku. Mantap.